Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mencoba untuk berbagi apa namanya ya, sedikit sharing aja cara gimana menggunakan Figma untuk nge-remake Instagram feed template dari Freepik. Jadi ini adalah file JPG dari Freepik yang akan aku gambar ulang menggunakan Figma. Soalnya kalau teman-teman tahu sendiri, ketika download file dari Freepik yang berupa desain seperti ini, itu filenya berupa file Photoshop, yang mana Photoshop sendiri itu aplikasi berbayar. Nah, untuk alternatif maka teman-teman bisa mencoba Figma ini. Nanti sambil mengerjakan atau sambil aku nge-remake IG Feed ini menggunakan Figma, aku bakal menjelaskan beberapa fitur dasar dari Figma, antara lain Shape Tool, terus Pen Tool ini, hingga Text, dimana ketiga tools ini adalah tools dasar dari Figma yang bisa ditemukan di bagian atas. Ini yang untuk Shape Tool. Nah, ada beberapa shape di sini seperti rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan bintang. Untuk yang drawing tool, ini ada pen tool sama pensil, dimana ketika teman-teman ingin membuat sebuah shape custom, semisal untuk gambar yang lengkung seperti ini, itu bisa menggunakan pen tool. Terus yang ketiga ada tool, type tool. Jadi dengan 3 fitur dasar ini, teman-teman sudah bisa membuat meremake atau membuat ulang desain menggunakan Figma. Kemudian pengenalan layer. Jadi pengaturan layer di sini nanti untuk menentukan lapisan-lapisan, bukan lapisan ya, layer kan artinya lapisan, untuk mengatur dan menata semisal agar tidak tumpuk antara teks dengan shape. Seperti membuat ini, jadikan layer teks itu di atasnya layer shape dan seterusnya. Kemudian untuk bagian shortcut ini nanti agar memudahkan kita selama menggunakan Figma. Jadi ketika ingin pindah-pindah dan memilih tool, nggak perlu klik di sini, terus semacam hand tool ini untuk menggerakkan kanvas. Nah, itu kita bisa pakai shortcut. Semisal untuk memilih rectangle pakai huruf R di keyboard, terus pen tool pakai huruf P, type tool pakai huruf T. Jadi langsung kita menggunakan 2 tangan ini untuk mendesain. Oke, langsung saja kita mulai saja. Untuk membuat desain ini kita harus membuat sebuah kanvas dulu. Jadi semacam kalau kita melukis, kita harus membuat kanvas untuk area menggambar kita. Untuk kanvas kita bisa klik ini, region tool ini, di namanya frame. Untuk ukurannya bisa menggunakan ukuran standar gambar postingan di Instagram, yaitu 1080 kali 1080 pixel. Nah, ini aku scroll pakai dengan tahan kontrol untuk zoom in dan zoom out. Nah, ini yang shortcut untuk zoom in dan zoom out, atau pakai kontrol dengan plus dan minus. Gambarnya ini bisa langsung dipilih, diklik saja, terus pakai Ctrl X untuk di-cut dan diletakkan di dalam kanvas yang nanti akan kita gambar. Klik kanvasnya, terus kemudian tekan Ctrl tambah V.
Nah, ini tempatkan gambarnya sesuai dengan ukuran kanvas. Nah, setelah pas kita bisa mulai untuk membuat shape custom dengan menggunakan pen tool atau klik P pada keyboard. Nah, ini pakai spasi untuk menggerakkan layar dari Figma-nya ini. Untuk membuat custom shape tinggal mulai dari titik pertama, terus ketika digerakkan mouse-nya ini akan membentuk garis dari satu titik ke titik yang akan dibuat. Nah, contoh aja di sini, diklik, tahan, dan tarik untuk membuat garis lengkung. Terus dilanjutkan sampai membentuk shape yang diinginkan. Nah, tutup di akhir titik pen tool. Nah, ini kan masih belum ada warnanya, jadi masih transparan, hanya garis hitam tok. Ini bisa dikasih warna pada sebelah kanan ini. Di bagian fill ada icon tambah, diklik saja, terus pilih warnanya di sini. Nah, setelah itu pakai eyedrop kalau namanya toolnya itu, tinggal klik pada warna yang diinginkan. Semisal tadi kan warnanya biru dongker, seperti warna biru dongkernya huruf big ini, tinggal klik saja, nanti akan langsung berubah seperti ini. Sedangkan stroke-nya karena nggak digunakan, bisa langsung di delete dengan klik di icon minus-nya ini. Nah, setelah selesai tinggal klik done. Karena ini masih di luar kanvas, jadi dia akan blobber mungkin bahasa Jawanya. Biar masuk di kanvasnya ini lihat pada bagian sisi kiri. Jadi ada frame satu ini adalah kanvas yang kita buat tadi yang pertama kali. Nah, karena shape customnya di luar kanvas, maka dia akan blobber tadi itu. Sehingga untuk memotong yang blobbernya ini, itu kita masukkan vektor 1 ini, layer vektor 1 ini ke dalam frame 1. Nah, seperti itu. Nanti kalau ingin menghilangkan gambar yang dari FreePic-nya, tinggal di sorot bagian gambarnya ini, terus diculek matanya. Nah, lanjutkan untuk shape yang lain. Nah, ini kan ada shape yang bentuknya sama dari yang warna merah ini. Untuk menempatkan gambar di dalamnya. Jadi karena sama ini, aku bisa menduplikat shape yang warna merah dengan cara menekan tombol Alt di keyboard, kemudian tahan dan klik pada gambar ini hingga muncul kursor yang menandakan itu siap untuk menduplikat layer. Tinggal klik dan geser,
maka sudah terduplikat layarnya. Nah, ini tinggal ganti sesuai dengan contoh, terus perbesar. Untuk membesarkan layer agar tidak berubah rasionya alias penyet, itu dengan cara menekan keyboard shift. Nah, tekan shift, tahan. Nah, ini kalau kita besar dan kecilkan, dia bakal mesti sama untuk panjang dan tingginya. Nah, tinggal sesuaikan sama contoh. Nah, ini gunanya layer tadi. Jadi untuk mengatur ulang mana yang harus diada, mana yang harus diletakkan di atas, mana yang harus diletakkan di bawah. Seperti itu. Terus untuk melihat lagi gambar-gambar, untuk melihat lagi shape yang sudah kita buat, klik masking group ini. Nah, masih belum selesai untuk pembuatan shape-nya. Oh iya, tadi kan semisal kecoret. Semisal. Ini bisa di-undo langsung dengan di-undo itu apa namanya? Ya, di-undo itulah. Apa artinya di-undo itu ya? Dengan menekan keyboard Ctrl Z. Nah, langsung hilang, mundur satu langkah. Kalau diklik lagi, diklik Ctrl sama Z, bisa mundur lagi, terus lagi. Nah, semisal kalau ingin maju atau redo, bisa klik Ctrl Shift Z. Nah, lanjutkan membuat custom shape-nya. Sudah selesai kira-kira seperti ini untuk pembuatan custom shape. Tadi kan ada gambar orang di dalam shape-nya ini. Nah, ini tinggal kita cari aja gambar di internet, di Unsplash, misal drinking coffee. Yang sekiranya warnanya bisa sesuai. Dengan keseluruhan desain yang agak kekuningan. Nah, ini tinggal klik kanan, copy image, terus kembali ke Figma, pilih layarnya, tinggal di Ctrl V. Nah, dia akan langsung masuk di dalam shape tersebut. Nah, ini kan masih belum pas dengan shape-nya. Kita bisa sesuaikan lagi di shape-nya ini, di double klik di shape-nya. Nah, terus kita bisa atur ulang. Ini untuk memutus node-nya ini agar dia bisa digerakkan sendiri antara lengan sebelah kirinya ini pakai Alt. Terus ini kecilkan lagi sini. Sekarang tinggal memasukkan teksnya ke dalam kanvas. Untuk memasukkan teks tinggal klik di icon T ini, text tool, type tool. Kemudian langsung klik di kanvas dan mulai ketikkan teksnya. Untuk mengatur besar kecil, jenis font, terus jarak antar teks dan lain-lain, pengaturan teksnya itu ada di sebelah kanan.
Jadi ketika layer ini dipilih, di sebelah kanan ini adalah pengaturan untuk layer tersebut. Misal ini apa namanya ini ya, shape tadi itu. Jadi di shape ini bisa dikasih stroke, bisa dikasih warna, terus efek semisal drop shadow, blur, itu ada di sini semua. Nah, lanjut untuk yang teks, ganti ukuran teks sesuai dengan contohnya. Ini aku mengganti nilainya dengan cara klik di keyboard arah panah atas dan bawah agar lebih cepat gantinya itu, biar nggak satu-satu ini bisa tekan shift tambah arah, jadi nanti kelipatan 10. Kalau sudah selesai tinggal dipasin saja dengan contoh. Nah, ganti warnanya pakai warna biru dongker. Terus yang bawahnya ini seal. Untuk mengganti jenis fontnya bisa di sini. Tadi ini sudah saya cari jenis fontnya ini, tepatnya apa? Kalau nggak salah itu ini. Jadi kalau teman-teman ingin mencari font yang gratis, bisa lihat di Google Font ini. Google Font. Tinggal nanti cari jenis fontnya. Semisal kalau font yang formal ya pakai yang sans serif ini, atau kalau yang ingin formal pakai apa namanya itu ya, kait. Kait itu ini loh, kalau yang serif kan ada kaitnya ini, semisal nah ini yang di kakinya huruf A ini kan ada kayak kait. Sedangkan kalau sans serif itu kaitnya hilang. Nah, jadi tegak lurus gitu loh. Ini font yang dipakai di huruf di teksil tadi, namanya Knewave. Nah, ya nggak sama 100%, pokok bisa sesuai dengan style ya, gitu aja lah. Pixel. Nah, ini baru kita bisa pakai shape yang standar untuk rectangle. Untuk yang kotak ini bisa langsung klik huruf R di keyboard atau klik di sini. Zoom in pakai control dan scroll. Kemudian untuk membuat shape-nya ini tinggal klik tahan, sesuaikan dengan ukurannya. Nah, untuk menduplikat selain menggunakan shortcut keyboard, menekan tombol Alt dengan klik di mouse seperti ini, itu bisa juga pakai shortcut di keyboard dengan menekan Ctrl D. Jadi ini kan masih satu ini, rectangle 3. Nah, ini coba aku tekan Ctrl D. Nah, terduplikat jadi layer bernama rectangle 4. Ini bisa tak letakkan di bawahnya ini untuk membuat yang kotak warna biru. Yang ini kotak warna merah. Untuk tombol, semacam tombol ya. Tambahkan teks. Pakai warna putih.
70% off. Untuk mengganti warna biar cepet, semisal ini kan kalau mengganti secara manual bisa diklik di sini di layar propertiesnya ini, terus mengganti warnanya di sini, klik di tools eyedrop. Nah ini kan lama, stepnya banyak. Ini bisa langsung pakai shortcut dengan cara memilih layar yang ini diganti warnanya, terus tekan tombol I di keyboard. Nah maka langsung jadi semacam apa namanya, kayak pipet mungkin. Icon pipet itu langsung bisa menduplikat warna dari area yang ditunjuk. Misal ini warna kuning, nah langsung ganti warna kuning. Tekan I lagi, menunjuk warna merah, ganti warna merah. Tunjuk warna biru, ganti warna biru. Seperti itu. Nah ini sudah mulai kelihatan untuk desainnya. Nah, tinggal melengkapi untuk paragrafnya, bisa kita buat seperti ini, area teks, terus teksnya bisa pakai lorem ipsum. Nah, coba bandingkan dengan gambarnya tadi. Ini aku keluarkan dari frame, dari kanvas. Seperti itu. Jadi hanya dengan menggunakan tools dasar tadi, yang apa namanya tadi, shape, pen tool, dan text tool, kita bisa meremake atau membuat ulang apapun desainnya. Selama tahu dasarnya itu, semua desain bisa ditiru.